Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang termasuk subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Nasir Hasan LCMA. Barusan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah, kita akan sambung pelajaran kita tentang seputar dosa-dosa besar di dalam kitab Az-Zawajir. Dan judul kita pada hari ini yaitu tentang dosa adamul wafa bil ahdi, yaitu tidak menepati janji atau mengingkari janji. Ada orang yang hari ini meremehkan urusan janji, begitu mudahnya diucapkan dan begitu mudahnya dikhianati. Orang kadang berkhianat kepada temannya sendiri, dan kadang-kadang orang tua pun berkhianat kepada anaknya, berbohong kepada anaknya setelah menjanjikan sesuatu kemudian tidak pernah ditepati. Dan para pemimpin menjadi sebuah alat untuk mendapatkan suara melalui kampanye yang dipenuhi berbagai janji. Nah, setelah dipilih, kadang-kadang sebahagian mereka berkhianat, mengingkari terhadap apa yang telah dia ucapkan. Jadi hal ini seakan-akan Allah luput perhatian dari semua janji-janji tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berkata, contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 1, langsung Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, peduhilah dengan janji yang telah engkau ucapkan. Allah minta untuk melaksanakan apa yang telah dibuat ikrar sebelumnya. Dan kalau tidak juga dilaksanakan, selesaikah urusan itu di dunia? Allah ancam dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikan semua janji-janjimu, karena janjimu itu kalau tidak ditunaikan di dunia
maka dia akan menjadi mas'ula, diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi ini bukan urusan biasa. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala ada janji yang kalau ditepati malah menyebabkan dosa. Karena para ulama ketika membahas ini itu menyebutkan beberapa level janji. Ada janji yang kalau ditepati atau dipenuhi malah menyebabkan dosa, yaitu janji untuk melakukan maksiat. Seseorang sudah berjanji dengan temannya nanti dalam ujian dia akan memberikan bocoran, jawaban. Janji ini dia penuhi ketika ujian diberikan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang curang dalam ujiannya, dia bukan bahagian dari umatku. Hari ini orang begitu mudahnya berjanji untuk maksiat lalu memenuhinya. Ada pejabat yang berjanji bahwa dia akan tanda tangan terhadap maksiat bawahannya. Karena di antara salah satu maksiat yang merajalela, bawahan kalau mau minta uang, pinjam uang kredit atau pinjam uang dengan cara kredit, itu kalau dia seorang PNS harus ada tanda tangan daripada pimpinan kantor. Pimpinan mengatakan tenang saja, nanti saya tanda tangan. Ini janji untuk menandatangani, sehingga dengan tanda tangan itu menyebabkan lancarnya, mulusnya perjalanan menuju maksiat Allah, yaitu riba. Maka perbuatan ini dipenuhi, janjinya dipenuhi, lalu dianggaplah bahwa pimpinan ini adalah orang yang menepati janji. Malah inilah janji yang dipenuhi menyebabkan dosa. Dan orang bisa melakukan kecurangan apapun lalu berjanji. Seorang suami bisa jatuh ke dalam dosa besar di saat memenuhi janji dari selingkuhannya yang mengajak untuk bertemu. Dia sudah punya istri tapi dia punya maksiat lain. Dia tidak menikah tapi dia pacaran. Lalu dia berjanji untuk bertemu dan melakukan hal-hal yang dilarang. Memenuhi janji di saat itu adalah dosa. Dan orang hari ini berkubang di dalam dosa itu, lalu merasa dirinya adalah orang yang tepat janji, padahal yang dia penuhi adalah janji-janji yang sifatnya malah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Ketika orang melakukan transaksi riba, juga orang dibuat janji bahwa wajib setiap bulan sama-sama bagi mereka yang meminjam untuk membayar lebih daripada jumlah pinjamannya. Dia penuhi janji itu setiap bulannya, dia penuhi. Jadi dianggap oleh pihak rentenir ini nasabah, Masya Allah, nasabah yang jujur, nasabah yang baik, nasabah yang tepat waktu. Padahal kita telah jatuh ke dalam janji yang dosa. Jadi orang kadang-kadang tidak bisa membedakan ada janji yang malah menyebabkan dosa kepada Allah. Oleh karena itu ketika para ulama ditanya wajibkah kita memenuhi janji yang maksiat, wajibkah kita memenuhi janji untuk membayar tiap bulan bunga dari sebuah pinjaman, para ulama mengatakan tidak wajib. Yang wajib hanya membayar rasul malnya saja, yang wajib membayar pokoknya saja. Bolehkah kita melarikan diri dari rentenir setelah membayar sejumlah uang pokoknya saja? Boleh. Silahkan lari, silahkan tidak bayar, tidak usah tutup bunga tersebut.
Tapi resikonya dikejar-kejar polisi saja, itu saja resikonya. Dari sisi agama tidak ada kewajiban memenuhi janji yang berbentuk maksiat. Silahkan lari kalau ada tempat bersembunyi, ganti nomor HP, ganti nomor rumah, tapi jangan tinggal di rumah yang sama. Karena ada orang ganti nomor rumahnya saja, dia tidak tinggal di situ. Silahkan lakukan itu. Dan tidak ada dosanya, tidak membayar bunga tidak ada dosanya. Itu cuma dosa di pihak rentenirnya saja. Jadi jemaah melakukan Allah, janji ini malah berbahaya kalau dipenuhi. Nah, janji yang tidak dipenuhi lalu menyebabkan dosa, inilah janji yang disebutkan oleh Allah. Jadi janji dalam kebaikan, berjanji dalam kebaikan lalu kita tidak memenuhinya tanpa uzur, tidak ada halangan, maka itu janji yang bisa menyebabkan dosa kalau dilanggar. Seorang wanita sudah berjanji dengan seorang laki-laki untuk menikah, dan mereka melakukan khitbah pertunangan. Lalu kemudian ternyata ada seorang laki-laki yang lain yang lebih mapan. Mungkin yang pertama baru CPNS, sedangkan yang datang setelah tunangan ternyata adalah PNS. Tidak ada C-nya lagi, sudah 100%. Datang mengganggu hubungan mereka, lalu menampakkan bahwa dia lebih dijamin kemapanan hidupnya. Dia datang dengan berbagai fasilitas sehingga perempuan ini terganggu, dan si laki-laki ini merasa bangga berhasil mengalihkan hati si perempuan yang telah bertunangan ini. Lalu berpindahlah hati perempuan ini. Dia berkhianat terhadap tunangannya setelah mendapatkan gangguan dari seseorang. Maka ketika dia melanggar janjinya, dan urusan ini adalah urusan kesengajaan, ini bisa menyebabkan dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yakhtubu ahadun ala khitbati akhihi. Janganlah seseorang meminang atau melamar di atas lamaran saudaranya. Jangan seseorang mengganggu hubungan seseorang yang sudah bertunangan dengan niat memang ingin mendapatkan atau merusak, dan ini adalah pengkhianatan, hukumnya berdosa. Memutuskan ikatan janji untuk menikah tanpa ada alasan yang dibolehkan dalam syariat berdosa. Bahkan walaupun si perempuan jadi menikah dengan laki-laki yang dia telah terima lamarannya, yaitu orang yang kedua, tetap dosa itu menempel. Tetap dosa itu menempel, yaitu rasa sakit hatinya seorang laki-laki pertama yang telah dikhianati. Kecuali mereka sudah berpisah lebih dahulu dan perempuan ini berada di dalam keadaan tidak ada yang melamar, kosong, karena dengan yang pertama sudah berpisah. Di saat itu baru kita boleh melamarnya. Begitu adab yang diajarkan dalam agama, dan berdosa ketika mengkhianati janji. Seorang suami ketika ijab kabul, maka di saat itu sebenarnya dia sedang membuat perjanjian dengan Allah. Dia melakukan mitsaqan ghalidha. Dia telah melakukan perjanjian yang berat. Allah memakai kalimat mitsaqan ghalidha, sebuah kontrak yang kuat, ikatan yang kuat, itu hanya pada 3 perkara. Yaitu pada diri Nabi Musa ketika akan melemparkan gunung Tursina ke Bani Israel,
Dan Allah melakukan perjanjian kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan dakwah, dan Allah melakukan perjanjian kontrak dengan orang-orang yang melakukan ijab kabul. Walaqad akhazna minkum mitsaqan ghalidha. Kami ambil perjanjian daripada calon-calon istrimu denganmu dengan perjanjian yang ghalidha, yang kuat sekali. Artinya kalau sudah ijab kabul maka kita terikat janji dengan Allah. Apa janji kita? Yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah engkau kepada isteri-istrimu. Itu janji kita kepada Allah. Maka begitu bangganya seorang ayah mengucapkan ijab kabul di depan penghulu, menikahkan anak gadisnya yang dia pelihara, yang dia besarkan, dia nafkahi, tapi dia tidak mendapatkan balasan dari anak gadisnya. Tapi walaupun begitu dia bangga bisa menyerahkan anak gadisnya kepada seorang pemuda yang hanya bermodal cinta dan 20 manyam saja. Ayah terharu dan ayah berharap, sebagaimana kami memeliharamu wahai anakku, begitulah engkau kuserahkan pada seorang laki-laki yang juga akan memeliharamu seperti kami memeliharamu. Kuserahkan engkau pada laki-laki yang kami dulu menyayangimu, maka dia pun akan menyayangimu. Itu janji-janji kita kepada Allah. Dan ternyata 1 bulan pernikahan kita mulai melanggar janji. Ada yang menjadikan istrinya sebagai kuli, dia tidak bekerja tapi istrinya yang disuruh bekerja. Ada yang kemudian selalu mengganggu perasaan hati seorang istri dengan tidak memberi nafkah, lari dari kewajiban. Ada yang berkhianat kepada istrinya, dulu janji untuk menyayangi, ternyata menjadi sansak untuk dipukul terus-terusan. Jemaah melakukan Allah, banyak yang hari ini setelah menikah meninggalkan anak dan istri, meninggalkan istri dan anak pertama. Dia pergi menikah kembali, tidak ada nafkah yang dia bawa pulang. Ini pengkhianatan terbesar, dan bukan berkhianat hanya pada istri, tapi berkhianat kepada Allah yang telah mengesahkan menjadi saksi pernikahan yang dihalalkan oleh Allah setelah sekian lama diharamkan. Allah yang mengharamkan pertemuan antara laki-laki dan perempuan kecuali dengan ikatan ijab kabul pernikahan. Jadi Allah jadi saksi, ternyata kita khianati Allah yang menghalalkan sesuatu yang haram. Maka ingat-ingat, innal ahda kana mas'ula. Semua janji itu akan ditanya oleh Allah. Dan kita sebagai wali, apabila seorang adik kita meninggal dunia setelah menikah dan dia punya anak, artinya keponakan kita, ketika adik kita meninggal dunia, maka kita pun terikat janji bahawa kita akan menanggung nafkahnya setelah adik kita meninggal. Maka sebenarnya dalam hukum syariat, yang menanggung nafkah keponakan adalah walinya, yaitu saudara daripada ayahnya. Kalau kakek masih ada, maka kakeklah yang bertanggungjawab memberi nafkah si cucu. Yang ayahnya telah meninggal, yaitu anaknya dari si kakek tersebut. Kalau kakek tidak ada, maka turun kepada saudara kandung daripada suami. Pak Wa, Pak Cik, Om, apa sajalah sebutannya, tulangkah, lemakkah atau apa sajalah. Itu kalau meninggal seseorang laki-laki, maka keponakan itu menjadi tanggungjawab nafkah bagi wali. Sekarang lihatlah keadaan umat Islam yang ketika seorang istri ditinggalkan oleh suaminya bersama seorang anak atau beberapa orang anak, berapa banyak wali yang faham agama yang kemudian bertanggungjawab membayarkan SPP untuk keponakannya, memberikan nafkah, membelikan beras. Dan itu jarang sekali terjadi. Malah istri daripada adik kita kemudian puntang-panting jualan lontong. Sudah tidak pintar masaknya, tidak ada yang datang, bangkrut, kita tidak peduli. Kita terus mengkayakan diri kita.
Kita terus memperkaya semua urusan yang kita inginkan, tapi keponakan kita telantarkan. Ini janji. Maka berdosalah hari ini para wali yang membiarkan keponakannya dalam kemiskinan ditanggung oleh isteri. Padahal isteri dalam urusan apapun, isteri tidak wajib nafkah. Perempuan itu tidak pernah diciptakan sebagai orang yang wajib nafkah. Tidak pernah. Kalau dia masih kecil ditanggung oleh ayah dan ibunya, oleh ayahnya terutama. Kapan ayah boleh lepas daripada nafkah anak gadisnya? Ketika anak gadis itu dilepaskan pada lelaki yang lain. Jadi langsung detik ijab kabul berpindah nafkah. Oh, kalau meninggal laki-laki ini, maka kembali ditanggung oleh wali daripada laki-laki tersebut. Jadi jemaah menakan Allah, sungguh terlalu banyak janji kebaikan yang kita ingkari. Maka kita tidak sadar, mulut kita terlalu mudah berjanji, tapi kita lupa bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Berhati-hatilah mereka yang punya tanggung jawab tapi kemudian melanggar janjinya. Bahkan kadang-kala kita sering khianat kepada anak kita sendiri, walaupun hal sekecil-kecilnya. Kita mengatakan, nak, kalau sudah 20 juz bapak umrahkan, kita umrah. Anak sudah 30 juz sampai hari ini tidak umrah-umrah. Dulu sebelum corona pun dia sudah lewat 20 juz, tidak umrah. Alasannya apa? Nanti akan corona. Padahal belum corona pada waktu itu. Hari ini semua beralasan nanti nak lepas corona kita umrah. Anak sudah selesai hafalan Qurannya, kita tidak pernah menunaikan janji. Maka jemaah melakukan Allah, kalau sudah berjanji memberi hadiah, berikanlah. Jangan sampai anak kita mengikuti perbuatan sama dengan kita. Makanya jangan salahkan anak ketika kita lepaskan ke Surabaya, kita lepaskan ke Jogja, ke Jakarta, kemanapun, kita telepon, ada salat nak? Ada, tenang aja ya, ada, santai saja. Padahal dia tidak salat. Kenapa dia sering berbohong? Karena ayahnya pun sering berbohong kepadanya. Kama tudinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitulah engkau mendapatkan balasannya. Kita sering melanggar janji kita kepada anak. Anak pesan, ayah kalau pulang belilah roti bakar ya, pakai blueberry dan strawberry, pokoknya yang ada berry-berrynya. Ayah bilang, tenang, mantap itu, santai saja, nanti dapat, tunggu aja. Pulang pak, kita lewat di depan roti bakar, lalu kita berhenti cek harga, ternyata kalau pakai strawberry dengan blueberry mencapai 15.000. Kita maunya yang 10.000 saja. Yang tingkat kering ayah. Tidak jadi. Lalu pulang kasih alasan, ditutup nak, ditutup. Padahal kita telah melanggar janji kita. Tunggulah anak membalas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tunggulah anak memberi kabar yang tidak benar. Tunggulah anak akan berbohong kepada orang tuanya sebagaimana orang tua sering berbohong kepadanya. Jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan urusan ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dengan semua janji kita. Dan ini banyak hadis yang menyebutkan buruknya orang yang melanggar janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan, likulli ghadir liwa yaumal qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Likulli ghadir liwa'un yaumal qiyamah. Setiap orang yang suka melanggar janji, para pengkhianat janji, mereka akan diberikan oleh Allah bendera masing-masing. Yuqalu hazihi ghadratu fulan. Maka kemudian berserulah para malaikat, ini kelompok pengkhianat dari fulan, ini kelompok partainya fulan, pengkhianat. Jadi disuruh pegang bendera oleh Allah, bendera para pengkhianat. Jadi dinampakkan oleh Allah hanya golongan para pelanggar janji. Begitulah Allah mempermalukan mereka di padang mahsyar. Belum lagi dengan azab-azab yang Allah sudah janjikan kepada para munafik, karena sifat melanggar janji adalah munafik. Dan sebagai penutup, jemaah melakukan Allah, kalau kita kembalikan kepada takutnya orang-orang terdahulu, sahabat Nabi, orang-orang saleh terdahulu takutnya melanggar janji, sampai Rasulullah menceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, dulu di kalangan Bani Israel ada seorang pemuda
yang ditimpa kemiskinan, artinya dia tidak tahu mau melakukan apa dan dia butuh modal untuk membangun kembali usahanya. Lalu akhirnya dia menemui seorang yang kaya. Dia meminjam uang mencapai kira-kira kata Rasulullah 1000 dinar. Dengan jumlah yang banyak dia akan membuka usaha. Lalu orang kaya ini mengatakan, siapa yang menjadi saksimu? Siapa yang menjamin? Ada orang yang menjamin kalau engkau tidak bayar nantinya. Pemuda ini bingung. Dia tidak tahu siapa yang harus dia jamin. Akhirnya dia mengatakan, cukuplah Allah sebagai penjamin. Diulang lagi oleh orang kaya ini, adakah di antara manusia yang engkau bisa jadikan jaminan? Katanya, cukuplah Allah sebagai penjaminku. Biarlah Allah yang menjadi saksi di antara kita. Diulang-ulang kalimat untuk meyakinkan saya tidak ada penjamin lain, hanya Allah yang kau harapkan bisa menjadi saksi hari ini. Akhirnya orang kaya ini percaya. Dengan melihat tekad pemuda ini, diberikanlah uang tersebut. Lalu pemuda ini membuka usaha. Kebetulan tinggalnya jauh, jadi kalau mendatangi ke tempat orang kaya ini harus melewati pulau. Jadi harus menyeberangi lautan baru sampai ke tempat orang kaya ini. Akhirnya pemuda ini pulang dan dia berusaha, berdagang, dan alhamdulillah maju. Setelah mereka membuat kontrak, orang kaya tadi membuat kontrak bahwa setahun kemudian dia akan tunggu di hari H untuk dibayarkan utangnya. Nah, pemuda ini terus mengingat janji tersebut dan datanglah hari H tersebut untuk membayarkan hutang. Dan ketika datangnya hari tersebut, pagi-pagi dia sudah siap untuk menunggu perahu, lalu ingin menuju ke tempat orang kaya tersebut membayar hutang. Tetapi apa yang terjadi? Tidak satu perahu pun hari itu berlayar. Dia pun bingung, entah kenapa biasanya ada tapi tidak ada pada hari itu. Di balik kebingungannya, dia akhirnya merasa takut orang kaya itu tidak percaya kepadanya. Dia ambil satu batang kayu, lalu dia lobangi di tengahnya. Dia letakkan uang itu, dia bungkus dengan plastik, dia letakkan uang itu di tengah kayu. Lalu kemudian dia alirkan ke laut dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, ketika aku meminjam uang ini, sungguh aku hanya mengatakan engkaulah yang menjadi penjamin antara aku dengannya. Ya Allah, jangan permalukan aku di hadapannya. Kukirimkan uang ini, kukirimkan ya Allah, dan jagalah uang ini, sampaikanlah kepadanya. Berkata-kata dia dengan Allah dalam hadis itu. Lalu dia tutup dengan baik kayu itu agar tidak basah, uang itu agar tidak basah, kemudian dialirkan. Dan dia walaupun telah mengucapkan itu, tetap dia berusaha untuk mendapatkan perahu untuk menjamin uang itu sampai atau tidak. Dan dia berangkat dengan 1000 dinar yang lain, takut-takut uang itu tidak sampai. Dan ketika malam hari baru dia dapatkan ada yang berlayar. Lalu dia pergi juga, keesokan harinya dia sampai ke tempat orang kaya tersebut. Dan ketika sampai, orang kaya tersebut berkata, engkau telah datang. Dan pemuda itu mengatakan, sungguh mohon maaf, dari kemarin aku menunggu perahu tidak ada, dan aku tidak bermaksud melanggar janjiku. Lalu orang kaya tersebut mengatakan, tenanglah wahai pemuda, bukankah engkau telah menitipkan uang itu di dalam kayu, di lautan? Pemuda tersebut mengatakan, benar, tetapi aku datang hari ini untuk membayar kembali hutangmu. Kata orang kaya tersebut, kemarin kayu itu telah sampai dan telah kuterima. Maka pulanglah engkau adalah orang yang paling jujur yang pernah aku kenal. Begitu takutnya melanggar janji. Hari ini Masya Allah, orang bayar hutang Pak, rumah bertambah tinggi, umrah berkali-kali, haji sudah 2 kali, kemudian sampai macam-macam dia lakukan, membuka garasi, beli sepeda goes-goes, semuanya sanggup. Bayar hutang tidak bayar, hutang tidak bayar. Masya Allah, tunggulah janji Allah di hari akhirat. Jangan fikir Allah lalai, jangan fikir Allah tidak melihat perbuatan kita. Maka bersabarlah orang yang dikhianati, bersabarlah, insya Allah kita dapatkan kembali semuanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.